Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Astuti dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, semester 2, kelas H. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh Bapak Sintong Arion Hutapea SH.MH yang saya hormati. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai daya ikat hukum internasional, khususnya terkait teori monisme dan dualisme, serta menganalisis apakah Indonesia menganut teori atau aliran teori monisme atau dualisme. Dalam hubungan internasional, tidak ada satupun negara yang dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan negara lain. Setiap negara pasti menjalani kerjasama baik dalam bidang perjanjian atau ekonomi, politik, pertahanan, lingkungan hidup, maupun hak asasi manusia. Interaksi tersebut bisa melahirkan berbagai bentuk perjanjian, seperti kesepakatan dan kerjasama internasional. Dari proses inilah lahir hukum internasional, yaitu atau yang bisa kita sebut dengan sekumpulan norma dan kaidah yang mengatur hubungan antar negara, serta subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional seperti organisasi internasional. Subjek-subjek hukum internasional dapat ditemukan dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional yang meliputi perjanjian internasional, kebiasaan internasional, serta prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, putusan pengadilan dan doktrin para ahli sebagai sumber tambahan. Namun demikian, munculnya pertanyaan yang mendasar, seperti seberapa kuat hukum internasional yang mengikat suatu negara, dan bagaimana kedudukan dalam sistem hukum internasional suatu negara. Pertanyaan inilah yang melahirkan berbagai mengenai daya ikat hukum internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian daya ikat hukum internasional. Apa sih daya ikat hukum internasional? Daya ikat hukum internasional adalah kekuatan yang mengikat norma atau suatu perjanjian internasional terhadap negara dengan yang menyetujui-nya. Ketika suatu negara mendatangani atau meratifikasi perjanjian internasional, negara tersebut pada prinsipnya terikat untuk melaksanakannya dengan itikat yang baik. Kemudian prinsip ini dikenal sebagai pasca servanda, yang berarti atau artinya perjanjian harus dipatuhi, sebagaimana diatur dari pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian pada tahun 1969. Selain prinsip tersebut, terdapat dua dasar teoritis mengapa hukum internasional mengikat. Yang pertama, ada teori kehendak negara. Teori ini menyatakan bahwa
Hukum internasional mengikat karena negara secara sukarela menyatakan persetujuannya untuk terikat. Persetujuan tersebut dapat berbentuk penandaan tanganan, ratifikasi, atau aksesi. Artinya, tidak ada kewajiban tanpa persetujuan. Prinsip ini mencerminkan kedaulatan negara. Yang kedua ada teori objektif. Nah, teori ini berarti pandangan menyatakan bahwa hukum internasional mengikat bukan hanya karena kehendak negara, tetapi karena kebutuhan atau ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat internasional. Contohnya adalah norma jus congens, yaitu artinya norma yang bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi. Contohnya seperti larangan genosida, larangan perbudakan, dan larangan penyiksaan. Terus norma tersebut tetap mengikat meskipun suatu negara tidak secara ekspeditif menyetujui-nya. Kemudian ada teori monisme dan dualisme untuk memahami hubungan antar hukum internasional dan hukum nasional. Berkembang dua teori besar, yaitu teori monisme dan teori dualisme. Yaitu penjelasan teori monisme. Teori monisme yang dikembangkan oleh Bapak Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan suatu kesatuan sistem hukum. Tidak ada pemisah. Keduanya saling berkaitan dengan hierarki norma yang sama. Apabila suatu negara meratifikasi perjanjian internasional, perjanjian tersebut secara otomatis bisa menjadi bagian dari hukum nasional yang dapat langsung diterapkan atau tanpa transformasi tambahan melalui undang-undang nasional. Kemudian ada jenis-jenis monisme. Nah, teori monisme ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada monisme dengan primat hukum internasional. Pandangan ini menempatkan hukum internasional lebih tinggi daripada hukum nasional. Jika terjadi pertentangan antara hukum nasional dan hukum internasional, maka hukum internasional yang harus diutamakan atau kemudian konsekuensinya adalah negara tidak boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan kewajiban internasionalnya. Nah, yang kedua ada monisme dan primat hukum nasional. Pandangan ini menganggap hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu sistem, tetapi menetapkan hukum nasional sebagai yang tertinggi. Yang misalnya jika terjadi konflik, maka hukum nasional yang diutamakan, berbeda dengan yang seperti sebelumnya. Kemudian dari kedua tersebut ada kelebihan dan kekurangan teori monisme. Kelebihan teori monisme adalah memperkuat
komitmen negara terhadap hukum internasional dan memberi kepastian hukum dalam hubungan internasional. Namun, kelemahannya juga ada, yaitu dapat dianggap mengurangi kedaulatan negara karena hukum internasional dapat langsung berlaku tanpa melalui proses politik nasional. Kemudian ada teori dualisme. Teori dualisme ini berbeda dengan teori monisme. Teori dualisme menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah. Keduanya memiliki subjek, sumber, dan ruang lingkup yang berbeda. Hukum nasional bersumber dari kehendak negara dan mengatur warga negaranya. Sedangkan hukum internasional ini bersumber dari kesepakatan antar negara dan untuk mengatur hubungan antar negara. Karena berbeda sistem, maka hukum internasional tidak otomatis berlaku dalam hukum nasional. Agar dapat berlaku di dalam negeri, hukum internasional harus melalui proses transformasi atau ratifikasi terlebih dahulu. Misalnya seperti ciri-ciri teori dualisme. Berbagai ciri utama dualisme adalah, yang pertama adalah hukum internasional dan nasional merupakan dua sistem yang berbeda. Kemudian perjanjian internasional tidak otomatis berlaku dan harus ada ratifikasi atau pengesahan melalui undang-undang nasional. Hakim nasional tidak dapat langsung menggunakan hukum atau perjanjian internasional jika belum diratifikasi atau belum diuji. Terus kemudian ada kekurangan dan kelebihan teori dualisme. Nah, kelebihan teori dualisme adalah menjaga kedaulatan negara karena setiap perjanjian internasional harus diseleksi dan disahkan terlebih dahulu sesuai kepentingan nasional. Namun ada juga kelemahannya, yaitu kelemahannya dapat memperlambat penerapan hukum internasional dan bisa menimbulkan ketidaksesuaian antara komitmen internasional dan praktik nasional. Kemudian negara Indonesia ini menganut teori apa? Nah, Indonesia cenderung menganut teori dualisme. Bisa kita lihat dari pasal 111 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perjanjian dengan pihak lain. Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian internasional mewajibkan ratifikasi via undang-undang atau perpres peraturan untuk perjanjian tertentu. Tanpa ini, perjanjian tak mengikat secara domestik
Artinya, atau bisa kita singkat, perjanjian internasional tidak otomatis berlaku di Indonesia. Harus ada proses pengesahan terlebih dahulu agar dapat mengikat secara hukum di dalam negara tersebut. Seperti Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK nomor 2 Peraturan Undang-Undang tahun 2012 juga menegaskan supremasi Undang-Undang tahun 1945 atas perjanjian internasional. Lalu ada contoh penerapan di Indonesia. Konvensi Hak Asasi Manusia seperti ICCPR diratifikasi via Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 baru berlaku domestiknya. Begitu pula dengan CPTPP atau Perjanjian Mitra Dagang Trans-Pasifik Comprehensive yang diratifikasi Perpres nomor 59 tahun 2021. Tanpa ratifikasi, Pengadilan Nasional tak bisa menggunakan langsung. Artinya, konvensi internasional tentang atau hak asasi manusia tidak otomatis berlaku ditandatangani. Konvensi tersebut harus diratifikasi melalui undang-undang agar dapat diterapkan dalam sistem negara atau hukum di Indonesia. Demikian pula dengan perjanjian perdagangan internasional, perjanjian lingkup hidup, maupun perjanjian pertahanan. Tanpa ratifikasi, perjanjian tersebut belum dapat dijadikan sebagai dasar hukum oleh Pengadilan Nasional. Bisa kita simpulkan bahwa berdasarkan pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa daya ikat hukum internasional berkaitan dengan kekuatan mengikat norma atau norma internasional terhadap negara. Teori monisme menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan suatu kesatuan sistem hukum. Kemudian ada teori dualisme menyatakan bahwa keduanya adalah sistem yang terpisah atau yang berbeda. Indonesia cenderung menganut teori dualisme atau karena setiap perjanjian internasional harus diratifikasi terlebih dahulu sebelum berlaku dalam suatu hukum nasional. Namun dalam praktiknya terdapat perkembangan yang menunjukkan hubungan yang semakin dinamis antara hukum internasional dengan hukum nasional. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.